Bagaimana menentukan nilai tan? Jadi kita tan itu adalah sin per cos. Ini sudah kita gambar berbagai sudut yang sudut istimewa. Kita udah bikin di sini. Tinggal yang tan 0 dan sin 90. Tan 90. Sebelumnya saya cek dulu nih sin. Sin itu apa? Ini per R. Ini R ya panjangnya kan. Betul? Oke. Kalau ini saya anggap ini sampai 90 derajat, berarti merahnya pas di Y, betul? Betul. Berarti sin yang ini tentu Y-nya akan sama panjang dengan R, betul nggak? Ngerti? Kan ini dekat, berarti kan R ini merahnya R. Kalau ini semakin dekat di ini, hampir 0, berarti ini R per R dong. Atau kita ngomong Y per R. Kalau Y-nya ini udah dempet dengan R, berarti panjang Y dengan panjang R sama kan? Oke, kayak gini. Tanggapin. Tadi tanggapin. Kalau begini Y-nya pendek, benar? Kalau gini Y-nya sudah mulai panjang. Ini Y-nya ya. Makin panjang kan itu kan? Y-nya makin panjang, betul? Y-nya makin panjang. Sampai sini Y-nya tentu akan sama dengan R. Y sama dengan R, betul kan? Sin itu apa? Y per R. Berarti ini R per R. Sin, betul? Berarti sin 90 berapa begitu? Sin 90 berarti 1. Nanti. Jadi sin 90 itu 1. Sebaliknya, coba lihat sini. Kalau ini pendek sampai sini, berarti ininya adalah X-nya, ini adalah Y-nya, betul? Kalau ini merahnya dempet ke X, berarti X-nya yang sama dengan R, betul nggak? Ngerti nggak? Ngerti? Karena ini adalah, ini sampai sini R-nya kan? Udah, ini kan juga R kan? Oke, ngerti nggak sih? Berarti X-nya akan sama dengan, berarti Y-nya ini akan jadi 0, benar? Kalau gitu, ini berarti sudutnya ini anggaplah ini sudutnya theta. Anggaplah sudut theta-nya itu adalah 0. Berarti Y-nya nggak ada ketinggian lagi dong, benar? Y-nya nggak ada ketinggian, ngerti nggak? Bisa? Ngerti? Y-nya nggak ada tinggi lagi, 0. Berarti kalau ini 0 per R, ya 0. Jadi sin 0 adalah 0. Beda dengan cos. X-nya sama dengan R per R 1. Kalau ini sebaliknya 0 per R 0. Oke, kalau gitu ini pernya apa? 0 berarti kan? Ini pernya apa? 1 apa? Hah? 1 ya? Oh, tak terdefinisikan. Kenapa? 1 bagi 0. Tak boleh kan? Semua yang benda yang bagi 0 ini namanya tidak terdefinisi. Ini saya tulisnya yang ini ya. Saya tulis ini TD, tidak terdefinisi. Bukan tak terhingga, tidak terdefinisi. Jadi kalau kamu lihat urutannya, makin ke sini dia makin besar, betul nggak? Makin besar kan? Ini 1,7, benar? Makin sini makin besar. Udah belum? Tan. Jadi cara mendapatkan nilai tan. Kalau kamu misalnya mau ngerti yang ini tanpa menghafal, gitu ya. Ya ini. Kalau hafal kan susah. Tulisan dia saya nggak hafal sama sekali loh ini. Coba kalau 30, saya tahu dia dari kecil ke besar, dia ada nilai 1/3 akar 3. Oke, terus saya langsung 45, 1. Yang tadi di 1/3 akar 3, nanti sini akar 3.
Jadi ini tak terdeduksi, depannya 0. Yang saya, kalau mau tanya 37 Pak, tan 37, saya baru pakai cari. Jadi yang saya ambil itu biasanya cuma ini aja. Yang ini saya tidak ambil. Jadi 0 sepertiga per 3, 1 seakar 3. Supaya kalian matematikanya tidak kosong gitu. Saya mau tanya dulu, apa arti tidak terdefinisi? Tidak terdefinisi. Yuk kita ngomongnya ini. Jangan sampai kalian nanti sampai fisika, kimia atau nggak ngerti. Ini bahaya. Kalau nggak ngerti itu bahaya banget. Oke, tanya dulu. 4 bagi 2 atau 8 bagi 2 apa? 4. Oke? Gitu ya. Ini artinya apa? Artinya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 adalah ini 4 kali. Benar? 1, 2, 3, 4 kali. Gitu kan? Oke? 25 bagi 5 dapat 5. Artinya apa? 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Gitu kan? Oke, sekarang saya tanya. 2 bagi 0. Artinya kan ditanya berapa kali mau 0 itu ditambah supaya dapat 2. Nah, kan? Ngerti tidak? Ini berarti namanya tak terdefinisi. 0 tambah berapa kali ini juga 0, nggak mungkin 2. Makanya ini ngomongnya tidak terdefinisi. Mau tambah berapa kali? Bisa. Ini namanya tak terdefinisi. Banyak banget Pak ini. Kita ngomong, oke Pak, kalau 8 ini 4 artinya 2-nya tambah. Jadi 2-nya tambah 4 kali, ada tambah 4 kali gitu. Kali 0, berarti 0 harus tambah berapa kali bisa dapat 2? Nggak ada. Lu gimana tambah berapa kali? Jadi namanya itu bukan tak hingga. Salah itu, ngerti ya? Salah. Namanya tidak terdefinisi. Oke, saya pakai tabel itu untuk mencari soal yang tadi. Itu lebih cepat kalau begitu. Oke, saya masih ingat soalnya. Dia ngomong, ini ada sebuah menara. Ini 125. Ini 150, ini 60, sini 60. Ditanya, sini berapa? Nah, kalau kita langsung pakai tan, yaitu tan 60 sama dengan 150 bagi X. Lihat. Oke? Betul kan? Tanpa apa? Sin ini yang depan, yang bawah. Tan 60 berapa? Akar 3. Berarti ini adalah akar 3. Berarti X-nya berarti 150 akar 3 dong. Tinggal saya kalikan dengan akar 3 dapat 150 akar 3 bagi 3. Jadi ini lebih cepat. Oke? Kalau tak, kamu harus ke ini dulu, balik lagi, ini dulu, balik lagi gitu. Jadi lambat. Ini yang kita ngomong X-nya. Kalian tanya lagi, ini berapa ya? Saya nggak P lagi. Ditanya P-nya berapa? Gampang lah P-nya kan? 125 dikurang 50 akar 3. Ya udah selesai. Ya kan? Ya nah. 125 betul kan? Karena panjangnya 125 kan, ditanya P. Ya ini kurangin lah 4 ini. Ya.
nggak usah di ini lagi. Kecuali tanya berapa tinggi ini. Coba kalian cari. Sudah tahu? Tolong ini panjang ini, tinggi ini. Tinggi ini. Kalau 150 kan ini ya, 150 kan ini, dari sini sampai sini. Sekarang saya tanya ini berapa tingginya? Silakan. Pekatan saja. Udah bisa itu. Tan 60 adalah ini. M per ini, bagian ini ya. Jadi segitiga yang kita lihat, segitiga ini sekarang 60, sedangkan ini adalah 125 kurang 50 akar 3. Nah ini M-nya. Tan itu artinya ini per ini, yang depan per yang bawah. Tidak ada R-nya ya, tidak ada R-nya lagi. Bukan yang sisi miring, bukan sisi miring. Berarti M-nya otomatis adalah kali 125 50 akar 3. Oke. Kali dalam kurang 50 kali 3. Atau kalau kamu mau begini berarti sini. Oke. Berarti ini adalah 125 akar 3 50 kali 3. Jadi M-nya 125 akar 3 dikurang 150. Oke, itu M-nya. Pasangkan sebagai M. Oke. Oke. Dia agak panjang. Kalau mau nilai aslinya ya akar 3-nya berapa? Akar 3 16 lebih ya. 16 lebih ada. Ada 17 16 lebih. Aku lupa. Jadi kalau kalian misalnya ingin tabel gini ya, oke silakan. Ini pasti 0, ini 1. Apa? Karena tadi kita ngomong kalau ini semakin ke sini artinya sudutnya semakin 90. Kalau sudutnya semakin 90, Y itu akan sama R. Sin itu apa? Y per R. Kalau dia 90, berarti R per R 1. Berarti saya tahu. Ini 1, sini 0. Dari sini semakin besar. Setengah akar 2, setengah akar 3. Jadi coba deh ya, kalau saya ngomong, coba ya, yang sin ya. Yang sin. Setengah akar 2, setengah akar 3. Sini yang pakai besar ya. Kalau setengahnya kan sama nih, ya enggak? Betul kan? Jadi ini yang untuk yang 30, ini yang 45, ini yang 60. Biasakan diri. Apa yang makin naik Pak? Ini yang makin naik kan? Ini yang makin naik. Kalau ini kan 1 ya. Makin naik kan? Naik lagi kan? Itu sin. Jadi kalau kamu ngomong sin itu gini lah. Nah kalau mau sama, ini akar 1, ini akar 2, ini akar 3. Kalau cos dibalik, cos 1 itu cos 0 itu 1. Untuk yang sin ya, yang sin yang ini. Untuk melihat nilai-nilai ini. Nih. Kayak ini. Jadi sehingga kalian terbiasa. Tidak perlu tiap kali harus gambar segitiga gitu. Tidak perlu gambar segitiga terus. Ini kita ngomong perbandingan trigonometri.
Oke, kita akan ngomong tentang kangen-kangenan ini. Semalam kita hanya belajar tentang sin, cos, dan tan. Ini sering dijadikan mainan oleh orang-orang yang suka bergurau katanya. Sin, cos, tan. Sini cepat, cos saya kangen. Godaan cewek ke cowoknya. Jadi kalau ada cewek, kalau cowoknya nggak ngerti ya, kamu sin cos tan dong. Artinya cowok itu suruh datang. Pernah nonton acara apa ya? Aduh, saya lupa nih acara. Yang siapa tuh? Aduh, yang dia polisi, pura-pura polisi, wawancara orang itu. Ada si siapa ya? Aduh, saya lupa nih. Acara Trans TV ya, kalau nggak salah. Gurau-guraunya humor, tapi dia humornya diambil kayak mereka polisi wawancara seseorang gitu. Saya lupa namanya. Ada yang tahu nggak acara itu? Oke, lupakan. Oke. Sin ini kita ngomong gimana? Ini ada lawannya. Kalau kita lawan, kita ngomong kosinus itu L per Y. Artinya, boleh saya ngomong, ini adalah sepersin. Kebalikannya dari sin namanya kosinus. Oke? Kebalikannya apa nih? Karena di sini diminta ya, nggak salah. Disingkat dengan ini pakai singkatan apa nih? Oke. Jadi dia nggak boleh ngomong kota. Kalau cos ini X per R, kebalikannya R per cos, kita ngomong gimana ya? Kalau saya dulu sekolahnya kosekan gitu. Kosekan. Kalau ini namanya apa ya? Sekan gitu. Betul nggak ya? Namanya agak ini, benar. Sekan itu lawan terbalik dari cos. Kosekan baru sini, terbalik saya. Betul ya? Oke, ini kosekan. Ini sekan, nggak salah ya? Betul nggak? Coba saya lihat. Oh ya betul, sekan. Cos kebalikannya adalah sekan, betul? Oke. Sambil lamanya nggak ada ini. Oke, jadi ini adalah atau saya sebut sebagai sepercos. Jadi ini adalah sepercos. Sedangkan kosekan adalah sepersin. Pak, gimana Pak supaya ingat Pak? Dulu saya ngomong yang panjang itu sin, kosekan, satu lagi sekan tulisannya. Sekan, saya lebih ingat yang ke sinnya. Sin itu kan dosa biasanya kan orang bikin panjang-panjang gitu. Tiap hari bikin dosa. Jadi sebut nama kosekan biasanya ditulis dengan disingkat dengan ini kosek, ini sek. Jadi dianggap sebagai sepercos, ini sebagai sepersin. Sedangkan tanpa kotan atau disingkat juga dengan kot saja. Kot sama dengan sepertan. Nah ini nama-nama yang harus kalian ingat. Dasar. Ya, dasar.
Cosec adalah sin, secant adalah tempat dari cos, dia pendek ya, kalau ini agak panjang. Kotan, tingkat dengan kot. Oke, dasarnya ini dasar ya, ini paling dasar. Aduh nih, salah juga ya. Air. Tadi pagi cuma makan sekali ini, belum makan. Ini belum makan juga sih. Kalian mungkin akan ini apa bahasanya ya. Saya nggak malu kalau saya ngomong misalnya ya. Karena kita kalau kalian kan orang dewasa. Ya, orang dewasa artinya orang yang sudah atau berkeluarga gitu. Orang berkeluarga seperti papa mama kalian. Berarti kalian pun mengalami yang namanya hubungan suami istri. Kalian berpikir, nanti kalau Pak kalian di penjara gimana ya hubungan sama istrinya, kan gitu kan? Nah ini biasanya jarang sekali orang berpikir ke arah situ. Karena kalau suami istri itu pasti nanti ada kebutuhan, terutama suami, ngerti ya? Jadi kalau misalnya saya dalam penjara gimana ya? Ini tantangan yang harus apa ya? Setiap orang yang penjara itu hadapi. Jadi gimana nih? Ya Pak Rian sekarang sudah menjadi vegan. Artinya selain vegetarian, Pak Rian juga tidak memakan telur. Karena telur protein bisa membuat produksi sel sperma. Ngerti nggak? Nanti keinginan untuk produksi sperma ada, nanti keinginan untuk berhubungan sama istri itu ada. Jadi Pak Rian harus tekan. Jadi ya Pak Rian sudah nggak makan telur lagi. Jadi kue tar segala macam Pak Rian pun sudah nggak makan lagi. Karena sudah ada mengandung telur, ngerti nggak? Pak kerupuk boleh nggak? Kerupuk kan ada telur kan? Ya. Sikit lah, adapun sikit lebih mata tepung kan. Oke. Kita kasih sebuah pertanyaan. Soal, ini ya. Oke, ini ingat dulu ya. Saya mau lihat berapa ketajaman kalian. Tolong dikirim jawabannya ya. Yang di rumah hanya latihan singkat saja. Sudah ya? Oke. Nilai dari berapa? Silakan. Mudah kan? 3 kali caritannya ya, enggak? Akar dari 1 tambah dikali 1 kurang tambah.
Oke. Jadi di sini ada, saya akan ngomong seperti ini sebetulnya. Saya akan ngomong ini kurang tan kuadrat biar cepat gitu. Ini kan artinya sama aja, a kuadrat kurang b kuadrat. Berarti gini ya. Lebih gampang gitu menurut saya. Jadi kalau ada sebuah scene yang seperti ini, berarti ini 13, ini 5, kalau saya anggap ini delta, berarti ini 12. Ya kan? Nah gitu. Berarti kalau gitu tannya apa? Tentu 5/12. Oke? Gitu kan? Jadi kalau gitu, ini adalah 1 kurang 5/12 dipangkat 2.
Karena ini tan kuadrat ini artinya tan kali tan. Ini kan? Tan kali tan. Oke? Berarti ini saya kuadrat dong. Nah, jadi kalau ditanya ini berapa ya 1 kurang 25 per 144. Tentu akar dari 144 kurang Oke, jadi saya boleh bikin seperti ini. Nah, gitu. Berarti 115 144. Berarti ini 1/12 akar 1/5. Gitu. Itu jawabannya. Ya kalau misalnya Pak, kalau pakai gini boleh Pak? Ini kan tannya kan 5/12. Dari mana tan 5/12? Tan tuh ini per ini gitu. R-nya nggak ada lagi. Kalau tadi ada si ini masih tanya, Pak ini tak terjadi gimana Pak? Ya ini artinya 1/0, 1/0 kan berarti biarlah tidak televisi. Sin per ini ya. 1/0 ya tidak tervisi. Intinya 1 itu 0 tambah berapa kali supaya dapat 1? Nggak ada kan? Nggak ada, ini berapa kali nih? N-nya harus berapa? Berapa N? Kalau misalnya 10 bagi 5, kita ngomong 2, ini artinya apa? 5 tambah 5, 2 kali ininya. Dapat 10, ini kan? Ini artinya 2 kali lah, 2 kali. 1, 2. Jadi ini 2, ini 2. 2 ini untuk ininya. 2 kali penjumlahan 5, 2 kali dari penjumlahan 5, itu menghasilkan 10. Sekarang kalau 1/0, artinya 0 tambah 0 tambah 0, berapa kali harus tambah supaya dapat 1? Nggak mungkin kan? Nggak ada. Makanya tidak terdefinisi. Oke ya. Jadi tan adalah sin per cos. Jadi ini kalau inilah 1/0. Oke? Oke, Abi? Udah belum? Jadi ini tentang penghitungan yang kalian nanti kelas 10 awal-awal. Pak, cara lainnya Pak? Boleh, caranya boleh, nggak masalah. Nanti kamu bisa tahu lah, ini sudah ada, ini sudah ada, ini. Tentu ini tahu bawahnya kan. Kalau 100 mungkin kalian akan lebih ngerti. Betul kan? Ya, langsung dicatat kan? Tuh. Nah, sekarang ini ada perpanjangannya di sini. Yang A, totalnya 24. Sini udah tahu. Ya udahlah, 24 kurang ini lah. Jadi ya, konsepnya apa Pak? Yang nggak tahu ada ukurannya, lu apa namanya? Apa sih namanya kita isikan. Pak, kalau ini bisa tahu nggak? Bisa lah, pakai kos kan bisa. Ya kan? Ini panjangnya bisa tahu dong. Mau pakai kos, mau pakai sin boleh. Betul nggak? Sampai-sampai nanti panjang ini pun bisa tahu. Sebelum tahu ini, panjang ini bisa tahu juga. Betul kan? Gimana Pak? Gini kan bisa. Ini 45, terus di sini 24. Bisa. Ada ya? Ada kan? Nah, mau tahu ini R kan? Hubungan Y dengan R berarti sin. Ya kan? Bisa. Berarti sin 45 itu adalah 24 per R. Sin 45 apa? Setengah akar 2. 24 nih per R. Jadi R pun bisa dicari nih. Jadi semuanya kamu boleh cari. Nah ini kita ngomong perbandingan trigonometri. Pakai banding semua. Karena angkanya kan ada ya, betul kan pakai banding kamu lihat ini ya.
Nih, nah kita pakai banding tan 60 berapa? Kan gini kan dibanding dengan ini kan. So kayak SMP kan banding gitu. Banding gitu. Oke? Ya tadi masih ada tanya, si Odi masih tanya, Pak, saya mau tanya, ada yang bisa jawab bantu jawab nggak? Kita tanya, Pak, mengapa cos 90 itu 0? Cos 90 0. Mengapa katanya? Ada bisa jawab? Mengapa cos 90 itu 0? Nah, kalau kita anggap begini gitu ya. Ini ada sebuah lingkaran ya gitu. Oke, anggap begini gitu. Oke. Kalau ini theta berarti ini x-nya. Ini y-nya, terus ini l. Betul ya? Sebab derajat, ini kan namanya derajat itu dari sini ke sini ya. Derajat itu hitung dari sini ke sini. Berarti cos 90 artinya ini sampai ke sini. Berarti yang ini harus diletak sampai sini, betul nggak? Sejajar gitu, ngerti ya? Nanti ini harus diletak sampai gitu, betul kan? Nah, saya tanya, ini jaraknya berapa? 0 kan? Kalau harusnya kan ini, cos ini harusnya x per r, betul? Kalau ini sudah naik sampai sini, berapa jaraknya saya tanya? Nggak ada jarak kan? Kalau sini masih ada jarak, kalau begini, nah ini ada jaraknya. Nah ini ada, udah kan x-nya, betul nggak? Nah gitu. Nah kalau di sini masih ada jarak nggak? Misalnya makin saya tinggi, sudutnya sampai di sini. Masih ada jarak nggak? Masih Pak, jaraknya ini x, makin pendek x-nya, makin pendek. Dempet lagi, makin pendek lah, terdempet, x-nya jadi 0 karena nggak ada jarak. Berarti ini jadi 0 per r, berapa? Semua kan? Cos 90. Oke, artinya dari sini sampai sini 90 derajat, x-nya itu jaraknya nggak ada. 0. Oke?